Ini adalah cerita 24 jam perjalananku menaikkan level di Block Fruit Roblox. Semua ini berawal dari viewersku yang menyarankanku untuk bermain game Block Fruit. Seperti yang ku bilang di kontenku sebelumnya, aku baru pertama kali mainin game ini dan gak ngerti sama sekali cara mainnya. Beruntunglah di kontenku sebelumnya banyak viewersku yang memberikan tips dan trik di kolom komentar. Hal ini buat aku jadi lebih semangat guys mainin game ini. Dan di video ini, aku akan ceritakan 24 jam perjalananku untuk menaikkan level si babi kematian. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya jika kalian like and subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Dan tinggalkan komentar, tips dan trik bagaimana caraku biar bisa lebih maksimal dalam menaikkan level si babi kematian. Di level 33 ini aku berada di hutan dan bertemu dengan salah satu player yang bernama Alucard. Di sini aku banyak sekali bertanya pada dia guys. Tentu saja ini untuk menambah informasi seputar game Block Fruit ini. Karena aku benar-benar tidak tahu nih gimana caranya untuk memainkan game ini secara maksimal untuk menaikkan levelnya juga guys. Di sini aku sangat-sangat terbantu juga terus diberi beberapa kode untuk menaikkan double XP ketika kita melawan monster-monster yang ada di sekitar. Setelah aku berhasil memasukkan beberapa kode redeem untuk mendapatkan double XP, aku mulai beberapa quest yang ada di hutan ini guys. Dan juga dibantu beberapa kali oleh Alucard untuk menyelesaikan quest-quest tersebut. Di sini aku diharuskan untuk mengalahkan 8 gorila guys untuk menyelesaikan misinya dan mendapatkan uang kurang lebih sekitar 1200 dan juga 4500 XP. Tetapi karena aku menggunakan kode redeem untuk mendapatkan double XP, jadi XP yang aku dapatkan ketika misi ini selesai kurang lebih mendapatkan 9000 EXP. Di hutan ini juga memiliki seorang bos yaitu Raja Gorila. Di sini aku coba buat colek-colek sedikit Raja Gorila. Tapi sayang banget guys, karena levelku dan juga power yang aku miliki masih kecil, jadi aku tidak sanggup satu lawan satu. Jadi aku putuskan untuk kembali lagi melawan beberapa gorila dan menyelesaikan questku dengan secepat-cepatnya. Setelah semua quest yang ada di hutan selesai, aku mendapatkan tujuan baru, yaitu pergi ke desa bajak laut, yang letaknya tidak jauh dengan pulau hutan. Di sini, aku pergi ke NPC pertanyaan dan mengambil quest untuk mengalahkan 8 bajak laut. Dengan fruit dan level yang aku miliki saat ini, rasanya sulit sekali. Membunuh satu pirate saja memerlukan tenaga ekstra dan aku pun mati beberapa kali di sini. Setelah aku berhasil mengalahkan 8 pirates dan menyelesaikan misi, ternyata levelku sudah menjadi 47. Dan di sini aku putuskan untuk mengambil quest selanjutnya, yaitu mengalahkan 8 brutes. Tentu saja aku kesulitan lagi dan memerlukan waktu dan tenaga ekstra untuk menyelesaikan setiap quest yang ada di desa bajak laut ini. Aku selalu bertanya-tanya dari tadi, kenapa bisa sesulit ini mengalahkan satu brutes atau menyelesaikan satu misi yang ada di setiap desa, mulai dari pertama lahir di dunia Block Fruit ini. Dengan ketelatenan, walaupun memakan waktu yang sangat lama, aku berhasil menyelesaikan dan mengalahkan 8 brutes di desa bajak laut. Setelah levelku naik menjadi 50, aku segera pergi kembali ke hutan untuk membeli fruit gacha. Jika kalian perhatikan dari awal video, aku bertanya soal fruits kepada Alucard. Dan dia menyarankanku untuk menaikkan levelku terlebih dahulu ke level 50. Dan bisa membeli fruit gacha yang ada di hutan kepada Gioles. Tanpa berpikir lagi, aku segera pergi ke Gioles dan membeli satu fruit gacha. Aku tidak tahu apakah ini beruntung atau tidak. Aku mendapatkan fruit smoke. Tetapi yang aku tahu, fruit ini lebih baik daripada fruit sebelumnya yang aku punya. Setelah aku memakan fruit smoke, aku kembali ke desa bajak laut untuk melanjutkan quest. Di sini aku baru sadar bahwa aku tidak bisa diserang lagi oleh mereka. Ini berbeda sekali dengan sebelumnya. Mungkin efek pengaruh dari fruit tipe Logia yang aku dapatkan sebelumnya. Hal ini benar-benar sangat membantu aku untuk grinding level dengan sangat cepat. Karena aku bisa terus-menerus spam skill tanpa perlu khawatir akan terbunuh seperti sebelumnya. Setelah levelku mencukupi, aku pergi untuk melawan si Robby. Dia adalah bos di desa bajak laut.
Pertarungan sangat sengit, saling melempar skill dan juga basic attack. Di sini aku sempat mati satu kali karena levelku yang setara dengan Robby membuat buah tipologiaku tidak berfungsi lagi. Alhasil, semua damage yang dia berikan membuat darahku terus berkurang. Setelah berhasil mengalahkan Robby, levelku naik menjadi 60 dan aku mendapatkan misi baru untuk pergi ke Pulau Gurun. Di Pulau Gurun, aku pergi ke NPC pertanyaan untuk mengambil quest yang tersedia di pulau itu. Di sini aku harus mengalahkan 8 bandit untuk menyelesaikan quest sembari menaikkan level ke 70 agar aku bisa membuka akses ke quest selanjutnya. Di Pulau Gurun levelku sudah 90 karena keasikan grinding. Di sini aku lupa kalau aku belum merecord. Alhasil, progres kenaikan levelku tidak terekam. Setelah semua quest selesai di Pulau Gurun, aku beranjak pergi ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Salju. Di pulau ini, aku harus melawan bandit kembali untuk menyelesaikan quest. Hal ini harus aku lakukan berulang-ulang sampai levelku mencapai 100 dan dapat membuka akses ke quest selanjutnya. Sebelum aku melanjutkan quest, ternyata beredar kabar dari beberapa orang bahwa di pulau ini ada skill yang sangat berguna dan bisa didapatkan dengan membelinya dari NPC di dalam gua. Karena keterbatasan uang yang aku miliki, aku pun hanya membeli air jam saja. Mengingat aku memerlukan skill untuk melompat bebas di udara. Jika kalian lihat dengan teliti dan menontonnya dari awal, di sini ada beberapa perubahan pada skill yang aku gunakan. Yap, betul, fruitku sudah berubah. Aku mendapatkan fruit api ketika berada di desa bajak laut. Saat sedang mengalahkan Brutus, aku melihat sesuatu yang bercahaya di bawah pohon. Karena penasaran, aku pun mendekat. Dan ternyata itu adalah fruit api. Entah ini beruntung atau tidak, aku mendapatkan fruit secara gratis. Karena di konten sebelumnya, viewersku ada yang mengatakan kalau misalkan fruit yang berwarna merah semuanya bagus dan juga kuat. Aku pun memakan fruit api ini tanpa berpikir panjang dan merelakan fruit yang sebelumnya hilang. Benar saja, fruit api ini lebih cocok denganku. Fruit ini memiliki skill range yang artinya kita dapat mengeluarkan skill dengan jarak yang lumayan jauh kepada musuh kita. Hal ini akan sangat membantu pertarungan melawan bos-bos yang ada di setiap pulau. Berbicara soal bos, setelah aku mendapatkan skill yang aku beli dari NPC, aku pun melanjutkan misiku di pulau ini, yaitu mengalahkan Yeti. Yeti adalah bos yang ada di pulau salju ini. Dia memiliki XP yang sangat besar. Hal ini tentu akan sangat membantuku menaikkan level dengan cepat. Terlebih lagi, aku sudah menggunakan double XP hasil dari redeem code. Yeti pun berhasil aku kalahkan. Di pulau ini, aku hanya terus melakukan quest secara terus-menerus, sampai akhirnya levelku naik menjadi level 130 dan membuka akses ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Benteng Laut. Di pulau ini terdapat satu wakil Laksamana. Sebelum aku bisa melawannya, aku harus menaikkan levelku terlebih dahulu untuk bisa membuka akses melawan Laksamana tersebut. Quest pertama yang aku ambil di sini adalah mengalahkan 8 officer yang ada di Benteng Laut sampai levelku memenuhi syarat untuk melawan Laksamana tersebut. Setelah levelku cukup untuk melawan Laksamana, aku pun bergegas menghampiri tempatnya berada. Pertarungan berjalan sengit, aku pun beberapa kali dikalahkan olehnya. Sampai akhirnya aku mengetahui trik untuk menghindari jurus pedang dari Laksamana itu, yang membuatku selama ini kerepotan untuk menghindarinya. Setelah berhasil mengalahkan Laksamana, aku mendapatkan jubah yang dapat meningkatkan staminaku. Dan aku juga tersadar kalau aku belum pernah mengalahkan bos hutan, yaitu Raja Gorila. Segera mungkin aku bergegas pergi ke hutan mengambil quest dan mengalahkan Raja Gorila, yang sebelumnya aku kabur dari dia karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Tapi saat ini semuanya berbalik. Perjuanganku untuk menaikkan level terbayarkan. Aku dapat mengalahkan Raja Gorila dengan sangat mudah. Di level 151 ini, aku terus melakukan quest di Benteng Laut sampai levelku mencapai 160 dan mendapatkan misi baru ke Pulau Langit. Pulau ini sangat begitu asing dan juga memerlukan waktu untuk mengambil quest, pulang pergi ke atas dan ke bawah untuk menyelesaikannya.
Dengan semangat yang masih membara karena berhasil mengalahkan Laksamana, aku berusaha dengan cepat untuk segera menyelesaikan quest yang ada di Pulau Langit ini. Karena aku tidak ingin rasa bosan menyerangku ketika jarak quest yang harus aku ambil dan NPC yang harus aku kalahkan sangatlah jauh. Lalu tiba-tiba ada orang yang mau membantuku di Pulau Langit, namanya Givizit Oswai. Beruntunglah aku yang newbie ini ada orang yang mau membantuku. Di sini Oswai membantuku mengalahkan para Sky Bandit ketika aku mengambil quest ke NPC pertanyaan. Sehingga hal ini lebih mempercepat proses menyelesaikan semua quest di Pulau Langit. Selanjutnya, Oswai mengajakku ke suatu tempat. Ternyata di Pulau Langit terdapat sebuah pintu ataupun gerbang rahasia yang dapat membawaku ke tempat lain. Dan di sana musuh yang ada memiliki level yang sangat besar. Oswai mengajakku untuk mengalahkan salah satu bos yang ada di tempat itu. Tapi sayang, dengan levelku yang saat ini, aku terbunuh oleh skill temanku sendiri. Oh iya, di sini aku dibantu oleh salah satu subscriberku juga, namanya Fauzan. Jadi sekarang aku memiliki dua orang teman di dalam game yang levelnya jauh di atas punyaku. Aku meminta mereka untuk menjagaku karena aku tidak masuk private server sehingga seringkali banyak orang atau player yang jahil dan sering membunuhku ketika aku grinding level. Setelah berkeliling sebentar di tempat rahasia yang ada di Pulau Langit, aku diajak ke tempat baru oleh mereka, yaitu Pulau Prison. Ternyata ini adalah penjara atau tempat berkumpulnya bos dengan level yang sangat tinggi. Niat awal mereka ingin membantuku dengan membunuh bos yang ada di prison. Tapi sayang, karena ini bukan private server, ada beberapa orang yang mengganggu dan mengalahkan bos tersebut lebih dulu dibandingkan aku yang mengalahkannya. Akhirnya kami bertiga kembali lagi ke Pulau Langit dan dengan cepat menyelesaikan semua quest. Setelah levelku mencapai level 190, aku dapat membuka tempat selanjutnya. Ternyata pulau itu adalah prison, tempat yang sebelumnya aku kunjungi bersama teman-temanku. Di sini aku diharuskan untuk mengalahkan 8 tahanan dan harus menaikkan level ke 210 untuk dapat membuka quest selanjutnya. Beruntung aku ditemani oleh Oswai dan juga Fauzan. Jika tidak, mungkin aku tidak akan bisa secepat ini menyelesaikan quest dan menaikkan levelku hingga level 200 di Pulau Prison. Jadi itulah ceritaku menaikkan level sampai level 200. Dengan segala keterbatasan waktu dan informasi di dalam game, aku merasa sangat menikmati main game Block Fruit ini di Roblox. Terima kasih kepada teman-teman game dan subscriberku juga yang mau membantu memberikan tips dan trik di kolom komentar, sehingga aku bisa lebih mengerti tentang game Block Fruit ini. Oh iya, terakhir aku pergi ke hutan untuk gacha random fruit lagi. Dan ternyata di sini aku mendapatkan fruit cahaya. Menurut kalian, fruit ini apakah bagus atau tidak? Lalu, apakah worth it jika aku memakannya dan kehilangan fruit yang saat ini aku pakai, yaitu fruit api? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya.